Sebuah angka fantastis, 11.400 triliun rupiah. Sayangnya, ini bukan APBN. Menurut buku ini adalah angka kekayaan Indonesia yang bocor. Sebuah kebocoran dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Di saat yang sama, dalam buku ini juga ada peringatan bahwa Indonesia hanya punya waktu 13 tahun saja untuk bisa lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Sebuah dokumen setebal ratusan halaman ini mengklaim memiliki solusinya. Tapi, apa rencana sebenarnya? Dari mana sumber dana untuk pelaksanaannya? Dan apa resiko tersembunyi di baliknya? Hari ini, kita akan membahasnya, sebuah strategi transformasi bangsa. Yang artinya kita menjadi negara maju, negara berpenghasilan tinggi. Setiap rencana besar dimulai dari sebuah masalah. Buku ini memaparkan diagnosis yang gamblang, waktu kita sempit, dan ekonomi kita bocor. Istilahnya adalah net outflow of national wealth. Gampangnya, uang yang dihasilkan di Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Tapi bagaimana cara menambal kebocoran sebesar ini sekaligus mengajar ketertinggalan? Kami menelusuri buku ini dan menemukan cetak biru untuk 8 program hasil terbaik cepat. Di permukaan, ini terlihat seperti intervensi sosial skala masif. Program nomor 1. Memberi makan siang dan susu gratis untuk lebih dari 80 juta penerima. Ini mencakup anak sekolah, pesantren, hingga ibu hamil. Sebuah operasi logistik harian dengan skala yang belum pernah ada presidennya di Indonesia. Disusul program nomor 2, pembangunan rumah sakit modern dan penuntasan kasus TBC, di mana Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia. Program nomor 3 adalah swasembada pangan total dengan mencetak 4 juta hektar lahan baru. Belum lagi 5 program lainnya, dari perumahan murah, kenaikan gaji aparat, hingga kartu usaha. Pertanyaan kami, apakah ini murni program sosial untuk bagi-bagi, atau ada tujuan lain yang lebih besar? Investigasi kami menemukan, buku ini berulang kali menunjuk pada satu musuh utama, stunting. Program makan siang ini adalah intervensi langsung untuk memutus mata rantai stunting. Ini bukan sekedar program amal. Ini adalah strategi ekonomi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak modal manusia, angkatan kerja yang sehat dan produktif 15 hingga 20 tahun dari sekarang. Jadi ini bukan sekedar belanja sosial. Ini adalah upaya membangun fondasi manusia sebelum mesin ekonomi utama dinyalakan. Tapi membangun fondasi sebesar ini butuh biaya yang astronomis. Dan ini membawa kita ke jejak berikutnya. Program ambisius butuh dana yang ambisius. Dari mana uangnya? Investigasi kami menemukan 2 jejak aliran dana utama yang direncanakan. Jejak pertama, hilirisasi. Ini disebut sebagai mesin uang baru. Dokumen ini secara eksplisit menunjuk keberhasilan larangan ekspor biji nikel. Nilai ekspor nikel olahan melonjak dari 3 miliar dolar menjadi lebih dari 30 miliar dolar hanya dalam beberapa tahun. Rencananya, strategi ini akan diduplikasi secara paksa untuk komoditas lain. Bauksit,
tembaga, timah, bahkan hasil laut. Kedengarannya sempurna, tapi investigasi kami menemukan fakta lain. Langkah ini memicu perang dagang. Uni Eropa tidak tinggal diam. Mereka menggugat Indonesia di WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Indonesia dinyatakan kalah. Ini adalah perlawanan global yang nyata. Pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi gugatan serupa untuk komoditas lain? Jejak kedua, Badan Penerimaan Negara. Jika hilirisasi adalah mesin uang dari luar, ini adalah senjata untuk membersihkan di dalam. Buku ini mengusulkan sebuah badan baru, terpisah dari Kementerian Keuangan, yang memiliki wewenang super untuk mengejar kebocoran pajak. Targetnya bukan main-main, menaikkan rasio pajak kita dari salah satu yang terendah di regional menuju angka ideal 23%. Ini artinya mengejar triliunan rupiah pajak yang selama ini tidak tertagih. Dan sebuah rencana besar selalu memiliki risiko besar. Ada beberapa lubang yang tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini. Resiko pertama, jebakan modal. Untuk membangun pabrik-pabrik hilirisasi, kita butuh modal triliunan. Dokumen ini menyebut peran BUMN, tapi faktanya modal besar saat ini datang dari investasi asing. Pertanyaannya, bagaimana memastikan ini tidak menjadi jebakan utang baru atau ketergantungan pada modal asing? Resiko kedua, eksekusi logistik. Kita ambil satu contoh, makan siang gratis. Bagaimana mendistribusikan makanan bergizi, higienis, dan tepat waktu ke 80 juta lebih penerima di 17.000 pulau setiap hari. Ini adalah operasi logistik skala perang yang sangat kompleks dan sangat rawan kegagalan. Resiko ketiga, musuh dalam selimut. Dan tentu saja tantangan klasik, korupsi. Proyek-proyek triliunan yang tersebar di ribuan titik adalah surga bagi para koruptor. Tanpa pengawasan super ketat, program ini beresiko menjadi ladang bajakan baru. Jadi, apa temuan akhir investigasi kita? Buku Strategi Transformasi Bangsa ini pada intinya adalah sebuah pertaruhan besar. Ini adalah proposal untuk mengubah total cara Indonesia berbisnis dari negara penjual bahan mentah menjadi negara produsen barang jadi. Sebuah langkah high risk, high reward. Resikonya, perang dagang dengan negara lain, ketergantungan pada modal asing, dan kebocoran korupsi di dalam negeri. Imbalannya, jika berhasil, uang triliunan dari hilirisasi dan pajak akan membiayai 8 program sosial besar untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting. Pertanyaannya kini bukan lagi apa rencananya. Pertanyaannya adalah, mampukah sistem ini dieksekusi tanpa terjebak dalam masalah-masalah baru yang jauh lebih rumit? Bagaimana menurut Anda? Tulis temuan Anda di kolom komentar.